Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil makalah yang kami buat yang berjudul Peranan Lingkungan Belajar dan Guru dalam Pembelajaran. Baik, di kelompok kami pada kali ini berisikan anggota saya sendiri, Kenya saya Irawan, ada Gede Juliasa, ada Kevin Benedetto dalam Tambunan, dan yang terakhir ada Nikomang Dianmayeri. Materi pertama saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip penataan lingkungan fisik kelas dalam pembelajaran, yang dimana menurut Winzer pada tahun 1998 dalam Winata Putra, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penataan lingkungan yang tepat akan berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip penataan, yang dimana lingkungan kelas pada prinsipnya lingkungan fisik kelas yang baik adalah ruang kelas yang menarik, efektif, dan mendukung siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dan tujuan penataan lingkungan fisik kelas yang perlu diingat dalam penataan lingkungan fisik kelas ialah mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya kegiatan siswa yang tidak diharapkan. Nah, menurut Toizel dalam Winata Putra tahun 1998, ketika menata lingkungan fisik kelas, ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan guru sebagai berikut. Yang pertama yaitu visibility atau keleluasan pandangan. Hal pertama yang harus diperhatikan guru dalam menata lingkungan kelas adalah visibility. Artinya, penempatan dan penataan barang-barang di kelas tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa lebih leluasa memperhatikan guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang kedua adalah accessibility atau mudah dicapai atau mudah dijangkau, yang dimana barang yang dibutuhkan siswa dalam proses pembelajaran hendaknya diletakkan lebih dekat dengan siswa sehingga mudah dijangkau oleh siswa tersebut. Nah, yang ketiga yaitu fleksibilitas atau keleluasan. Barang-barang yang ada di dalam kelas hendaknya mudah untuk ditata, dipindah-pindah sesuai dengan tuntutan pembelajaran. Yang keempat yaitu kenyamanan. Selain menata ruang kelas sesuai dengan tujuan dan strategi pembelajaran, guru juga dituntut untuk menata dan memberikan kenyamanan baik bagi siswa maupun guru itu sendiri. Prinsip kenyamanan ini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Dan yang terakhir adalah keindahan dalam menata ruangan kelas. Prinsip keindahan ini perlu diperhatikan. Prinsip ini berkenaan dengan usaha guru menciptakan ruangan kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya bahas mengenai penataan tempat duduk. Selain model dan strategi pembelajaran, ternyata penataan ruang kelas juga bisa menjadi faktor yang menentukan efektif atau tidaknya sebuah pembelajaran. Hal ini karena penataan tata ruang yang nyaman, aman, dan menyenangkan saat proses pembelajaran berlangsung dapat membawa pengaruh bagi siswa. Dapat dikatakan penataan ruang ini merupakan pendukung terselenggaranya pembelajaran yang efektif dan tidak bisa disepelekan. Terdapat beberapa cara dalam membuat tatanan tempat duduk di dalam kelas sebagai berikut. Yang pertama, tatanan klasik. Tatanan model klasik ini tentu tidak asing lagi bagi kita semua. Pasalnya sudah banyak sekali ruang kelas yang menggunakan tatanan model ini. Tempat duduk model tersusun dengan cara meletakkan bangku siswa dan guru secara berhadapan. Meja guru berada di depan kelas saat menghadap bangku siswa, dan berikan jarak lebar dan tidak bisa menyontek. Tatanan klasik banyak digunakan karena sederhana, mudah, dan dianggap komunikatif. Yang kedua, tatanan model U. Model presentasi di mana tata letak meja kursi siswa membentuk huruf U tepat di atas meja. Dapat digunakan presentasikan hasil diskusi seperti karya inilah, makalah, dan lain sebagainya. Guru berperan sebagai pengamat, moderator, sekaligus penengah diskusi. Hal ini diakibatkan oleh kelompok yang bertugas dan saling berhadapan dengan audiens, dan objek yang didemokrasikan juga dapat dilihat oleh semua siswa. Yang ketiga, tatanan huruf I. Tatanan huruf I membantu dalam sebuah mengurangi jarak antar siswa dengan siswa lainnya, dengan antar siswa dengan guru. Tatanan tempat ini seperti memungkinkan siswa dan guru mempunyai lingkungan kelas, sehingga mereka mampu lebih fokus, antusias, dan senang menjalani proses belajar mengajar. Yang keempat, tatanan duduk berhadapan. Tatanan duduk ini
digunakan ketika guru berhadapan. Teknik pembelajaran berkelompok, tempat duduk siswa diatur saling berhadapan-hadapan sehingga masing-masing kelompok mempunyai ruang gerak dan diskusi yang cukup. Yang kelima, tatanan kelompok. Tatanan model kelompok atau tim membantu guru menciptakan dan optimalkan interaksi kelompok atau dengan tatanan ini siswa lebih leluasa. Selain itu, guru juga lebih mudah berkeliling untuk membantu setiap kelompok. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini akan menjelaskan tentang perilaku guru yang mendorong terciptanya hubungan sosio-emosional yang sehat di kelas. Pendekatan sosio-emosional merupakan bentuk hubungan antara guru dan siswanya, di mana dalam hal ini adanya berkaitan antar keduanya dalam proses menciptakan suatu kondisi belajar yang baik, efektif, serta efisien. Untuk menciptakan suasana belajar yang harmonis, di sini guru memiliki peranan yang penting dalam melaksanakan proses belajar mengajar itu sendiri. Seorang guru harus berusaha mendorong siswa agar mampu dan bersedia mewujudkan hubungan manusiawi yang penuh saling pengertian, menghormati, dan saling menghargai. Guru harus mendorong menjadi pelaksana yang berinisiatif dan kreatif, serta selalu terbuka pada kritik. Di sini guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu, dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Pendekatan sosio-emosional didasari atas asumsi bahwa kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien mempersyaratkan hubungan sosial emosional yang baik antara guru, siswa, dan antara siswa-siswa. Untuk menciptakan hubungan yang baik dengan siswa, guru perlu menerapkan sikap-sikap efektif, meliputi sikap terbuka, menerima, dan menghargai siswa. Empati, demokratis. Sikap-sikap tersebut sangat dibutuhkan apabila seorang pengajar menginginkan secara maksimal dalam membantu peserta didik dalam belajarnya. Pendekatan sosio-emosional akan mencapai secara maksimal apabila hubungan antara pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara guru dan siswanya. Di dalam hal ini, guru merupakan kunci pengembangan hubungan tersebut. Suatu kelas memiliki hubungan interpersonal yang baik merupakan kondisi di mana kelas tersebut memiliki suatu iklim sosio-emosional yang baik. Jika kelas tersebut berada pada kondisi yang situasi demikian, maka hal tersebut akan menjadikan peserta didik atau siswa merasa mau untuk mengikuti proses belajar tersebut, serta merasa tentram dan nyaman tanpa suatu ancaman ataupun adanya tekanan-tekanan tertentu. Penekanan sistem sosio-emosional berkarakter dari pandangan mengutamakan hubungan saling menerima, sikap empati sebagai sesama manusia. Melalui pendekatan ini, peserta didik mampu benar-benar percaya bahwa seorang guru mempunyai dedikasi penuh dalam membina belajar. Bagi mereka yang melakukan perilaku menyimpang, hendaknya dibantu untuk memperbaiki diri dan janganlah mengecilkan anak tersebut, karena hal tersebut dapat menjadikannya tidak percaya diri dan menganggap dirinya tidak berguna. Pada akhirnya, peranan seorang guru sangatlah berpengaruh terhadap apa yang terjadi pada anak didiknya tersebut. Baik, sekian dari saya akan lanjutkan oleh teman saya. Dari terakhir yaitu perbedaan guru sebagai pengajar dan guru sebagai manajer kelas. Guru sebagai pengajar bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran dan pembelajaran bagi siswa, yang mana tanggung jawab utamanya adalah merancang rencana pembelajaran, mengajar dan menilai kemajuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Kemudian, guru sebagai manajer kelas itu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang kondusif di kelas. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur tingkah laku siswa, memfasilitasi kerjasama antar siswa, memecahkan masalah di dalam kelas, dan membuat peraturan yang jelas dan konsisten bagi siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kesimpulan dari presentasi kita pada kali ini, lingkungan belajar sangatlah penting dalam pembelajaran yang efektif. Lingkungan belajar yang kondusif dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa untuk belajar dan tumbuh secara optimal. Guru harus bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memperhatikan kebutuhan individu siswa dalam proses belajar. Kemudian lingkungan belajar yang mendukung dan seorang guru yang mampu dalam merencanakan pelajaran secara efektif dan kompeten dan mampu dan bisa harus memimpin kelas sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peran guru dalam lingkungan belajar itu perannya sangat penting untuk pembelajaran yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Salam harmoni.